salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu tepangkeun abdi teh Indra Bu. Indra anu asal oge mukim di dieu jadi marbot Darussalam. Nah, abdi teh keagungan maksud Bu gaduh keperluan aya tugas kuliah itu. Tugas nate kerja ngisi ceramah di majelis-majelis ta'lim. Nah, punten Bu, kan biasanya Sabtu Minggu teh tetap sareng Ustaz Muslim, sareng Ustazah Siti kan ngaosna nya Bu. 2 minggu aja kayak nama ku abdi heula gitu punten. Abdi kita terus dari Kang Mas insyaallah tersawias banget. Nah, mohon. Nah Ibu, insyaallah abdi teh karena kapungkurna Ibu ngiringan oge pesantren di Pangalengan itu pesantren tahfidz sareng Ustaz Anwar. Janten abdi mohon Ustaz Anwar Sanusi janten abdi ngisi materina oge tentang Al-Qur'an insyaallah. Jadi moal tebih-tebih di Al-Qur'an. Soalnya abdi pami nyaros di sanes Al-Qur'an dipertanyakan Ibu. Soalnya ilmu anu diauskeun ke abdi ti Ustaz Anwarna sanes tentang sanes untuk seseueurna, tapi sana Al-Qur'an terus gitu. Nah Bu, untuk pembahasan Al-Qur'an ini saya ngambilnya dari kitab ini, Kitab At-Tibyan. Bisa dilihat Bu, ini versi terjemahannya. Nah, Kitab At-Tibyan ini bukan hanya tentang orang yang menghafal Al-Qur'an. Ternyata Bu, kalau saya baca sama belajar gitu waktu di pesantren, itu bukan hanya tentang orang yang menghafal Al-Qur'an, tapi orang yang belajar Al-Qur'an seperti di majelis ta'lim gitu ya Bu. Nah, itu juga termasuk dibahas di dalam kitab ini. Nah, kemudian untuk pertama insyaallah saya akan membawakannya itu dengan pembawaan dulu atau muqaddimah gitu. Insyaallah materi inti dari kitab ininya akan dibawakan minggu depan. Nah, dikasih tahu sedikit ya Bu. Nah, kalau materi inti dari kitab ini itu nanti bakal ngejelasin kalau misalnya kita afdol baca Al-Qur'an itu di tempat yang seperti apa. Baca Al-Qur'an itu ngadepnya harus kemana sih gitu afdolnya. Terus baca Al-Qur'an itu pertama-tama harus kemudian dibersihkan dulu mulutnya. Itu lebih baik, walaupun tidak juga gak apa-apa, tapi lebih baik seperti itu. Nanti juga kalau misalnya ada murotal ibunya, ada murotal sekitar di Masjid Darussalam setiap hari Jumat gitu, tapi di Masjid Anu-Sanes. Nah, pas ada murotal teh ada orang teh ulah sampai sibuk nyalira langsung. Itu disetel murotal gitunya. Ada orang sibuk kan gitu langsung misalnya menuju dagang, beresin dagangan, atau napi misalnya menuju mencuci baju gitu pakaian, sibuk kan terus gitu. Tapi Bu, ada yang diharuskan atau adab ketika mendengar Al-Qur'an. Betul kan punya kami ada orang ngobrol gitu sareng rencangan. Kan itu eta mah kok orang biasa simak karena perkataan rencangan orang. Tapi masalahnya Al-Qur'an ini ada perkataan Allah gitu. Jadi jangan sampai kemudian Al-Qur'an disetel, ada orang yang baca Al-Qur'an, kita cuek-cuek aja. Walaupun tidak menafikan ketika kita misalnya dengar Al-Qur'an, terus kita langsung tinggalin semua pekerjaan kita, enggak juga. Tapi sebagai bentuk hormatil Qur'an, menghormati Al-Qur'an, kita itu sejenak gitu, diam dulu dengerin langsung. Karena perkataan ini perkataan dari Allah. Tapi ketika ada kegiatan yang lain, kita boleh kemudian melanjutkan aktivitas kita sambil mendengarkan Al-Qur'an. Itu inti dari materi yang ada di kitab At-Tibyan ini. Namun untuk sekarang mah insyaallah saya akan kemudian membawakan dulu atau mengingatkan kembali tentang keagungan Al-Qur'an serta keutamaan Al-Qur'an yang nantinya ini tuh bakal
nganterin kita mau seperti tadi. Baca Al-Quran itu jangan sembarangan gitu. Baca Al-Quran itu paling baik ngadep kiblat. Nah itu kita udah tahu nih keutamaan dan keagungan Al-Quran. Kenapa sih kemudian Al-Quran ini harus kita muliakan, harus kita hormati? Nah pertama-tama insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan materi seputaran itu. Untuk minggu depan itu akan dijelaskan dan juga ditekankan hal yang baik ketika membaca, mendengar atau membawa Al-Quran. Jangan sampai Bu, kalau misalnya kita ngaji Al-Quran atau baca Al-Quran, Al-Qurannya itu sejajar dengan kaki kita, sejajar dengan duduk kita yang di bawah gitu ya. Terus juga pas bawa Al-Quran itu jangan sampai dijingjing kayak gini Bu. Itu salah satu bentuk dikurang gitu, menghormati Al-Quran. Tapi lebih baik seperti ini di dada atau seperti ini, itu lebih afdol. Nah sebelum sana ternyata dalam kitab ini tuh gak bakal langsung ke intinya ya Bu, pasti ada pendekatan dulu atau pendahuluan. Nah di kitab ini tuh karangannya Imam An-Nawawi. Nah bisa dilihat Bu di layar sedikit biografi singkat dari Imam Nawawi. Jika mau ditulis silahkan, tidak juga gak apa-apa gitu. Imam Nawawi ini salah satu imam yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah, ketika Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun 632 Hijriah, nah ini kan lahirnya Ibu. Nah, pas itu Imam Nawawi lahir, mazhab Syafi'i kembali dihidupkan oleh beliau sehingga beliau itu mempunyai gelar Muhyiddin. Nah, ini Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Walaupun Imam Nawawi sendiri tidak mau disebut seperti itu. Kalau misalnya ngasih gelar Bu, misalnya kita merasa menghormati presiden karena dia mempunyai gelar atau jabatan sebagai presiden, kita tuh pasti takjub dan juga kemudian menghormati beliau. Nah, posisi ulama pada zamannya Imam Nawawi, pada zaman Daulah Abbasiyah di mana beliau hidup di zaman tersebut, itu posisinya lebih dari presiden kalau ulama itu. Ada memang presiden dihormati atau khalifah gitu pada zaman dulu, memang dihormati seperti presiden atau pemimpin negara. Tapi ulama posisinya lebih tinggi daripada pemimpin negara. Nah, Imam Nawawi salah satu orang yang kemudian dihormati begitu banyak orang, lebih tinggi dari presiden. Nah, untuk nama lengkapnya Abu Zakaria bin Syarab bin Mari'ah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizab An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, di sini ada An-Nawawi dan Ad-Dimashqi yang mengartikan beliau berasal dari Nawa, yang itu merupakan desa dari kota Damaskus. Damaskus itu sekarang di mana? Damaskus itu di Suriah sekarang deh. Di Suriah yang banyak konflik itu. Nah, selain juga gelar Muhyiddin, beliau juga disebut Al-Imam, pemimpin. Itu artinya di daerah Nawawi atau di daerah Nawa atau Damaskus, beliau disebut pemimpin orang-orang atau masyarakat karena ketinggian ilmu beliau. Beliau juga mendapat gelar Al-Hafidh, Al-Faqih, Al-Muhaddits, pembela sunnah, penentang bid'ah, pejuang ilmu-ilmu agama. Nah, beliau lahir di desa Nawa yang termasuk wilayah Hauran di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi, Damaskus. Desa Nawa itu ibaratnya saya nih atau Darussalam, lokasinya di Kelurahan Pasiluyu. Nah, kelurahan. Tapi kalau di kampung itu namanya bukan kelurahan itu, tapi desa. Nah, Desa Margamulya, misalnya tempat saya tinggal, Kecamatan Pangalengan, atau di sini Kecamatan Regol. Nah, Imam Nawawi ini tinggalnya di Desa Nawa, Kecamatan Hauran, Kabupaten Damaskus.
di Suriah. Seperti itu. Lahirnya pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi di bulan Muharram. Nah, Bu, saya punya kemudian nasihat dari Ustadz Anwar gitu. Kalau misalnya mau belajar itu bisa dipertimbangkan orang atau orang itu bisa dipercaya sebagai guru ketika dia mulazamahnya dengan siapa? Mulazamah itu apa? Mulazamah itu belajar atau halaqah atau majelis ta'lim kepada ulama. Berapa tahun dia belajar dan juga kepada siapa aja. Kalau di Indonesia mah Bu, jadi dia pesantren di mana? Dia belajar sama siapa? Pesantrennya berbasis apa gitu? Berbasis bahasa Arab, fikih atau Al-Qur'an gitu. Nah, itu kita bisa percaya kalau dia bisa mengajarkan tentang apa yang dia pelajari di pesantrennya. Ini gurunya banyak banget Bu. Kalau kita mah, mungkin saya juga ya, paling bisa dihitung sama jari gurunya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Beda sekelas ulama Imam An-Nawawi. Beliau berapa ya ini? Banyak. 1, 2, 3, lebih dari 10. Itu berarti menjadikan titel dia sebagai ulama tidak bisa diragukan lagi, karena gurunya banyak banget. Nah, keseharian Imam Nawawi ketika beliau dewasa. Kalau misalnya sekarang itu ibaratnya di umuran dia kuliah. Seperti saya lagi kuliah nih Bu, di UIN ada 11 mata kuliah. Nah, ini juga Imam Nawawi ketika dewasa beliau harus menamatkan pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada di layar tersebut. Pertama, mata kuliah Al-Wasit. Mata kuliah ini membahas tentang fikih mazhab Syafi'i. Maka dia harus belajar sehari itu atau seminggu dia harus belajar fikih mazhab Syafi'i dari kitab Al-Wasit. Kedua, dia juga harus belajar mata kuliah Al-Muhadzab. Nah, kalau Al-Muhadzab ini bentuk jamak dari mazhab. Berarti dia harus belajar lintas mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, atau mazhab yang belum masyhur atau kurang masyhur seperti Ja'fariyah dan yang lainnya. Saya lupa lagi. Ketiga, dia harus menamatin mata kuliah Al-Jam'u Bainas Shahihain. Ini adalah kitab tentang hadis. Tentang hadis Shahihain yang dihadis atau disahihkan oleh dua orang dimaksud di sini ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu baru 3 matkul beliau. 4 matkul atau matkul yang keempat ialah dia harus menamatkan Sahih Muslim. Kayak sama Ustaz Muslim Bu, kan belajar suka ada hadis tuh. 1 hadis, 2 hadis. Nah, 1 hadis ini bermakna 1 pelajaran dari Imam Nawawi yang dimaksud. Seperti itu. Matkul yang kelima ialah Al-Luma. Kalau ini kitab tentang usul fikih. Usul fikih ini nanti kan fikih itu membahas tentang ahkamul khamsah tuh. Ahkamul khamsah itu kan mubah, haram, makruh, sunnah, wajib. Nah, mengapa misalnya suatu perkara atau permasalahan itu bisa dikenakan hukum wajib, sunnah, makruh, haram, apa itu? Sunnah, makruh, mubah. Itu masih sama. Subah sama makruh. Ahkamul khamsah. Kenapa bisa dihukumi seperti itu? Itu ada tata caranya, ada tahapannya. Itu melalui usul fikih. Usul fikih ini tuh nanti banyak lagi Bu tahapannya, dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, uruf, terus tuh illat, al-maslah mursalah dan yang sebagainya. Nah, jadi beliau tuh harus namatin kitab atau mata kuliah usul fikih tersebut. Selanjutnya yang keenam ada mata kuliah Ishalul Mantiq. Kalau ini pelajaran ilmu logika Ibu. Ilmu logika ini yang dimaksud ada kaidah-kaidahnya. Saya itu pernah belajar ada kata misalnya kaidah yang terus kemudian dibahas satu pertemuan itu, karena satu kaidah itu penjelasannya bisa kemana-mana. Karena saking belajar logikanya di sana. Beliau harus namatin itu juga. Terus beliau harus matkul yang ketujuh harus belajar tasrif.
Tasrif itu bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab yang berkenaan dengan nahwu, shorof, balaghah, ma'ani sama bayan. Nah, salah satu syarat dia misalnya boleh bilang kesimpulan Al-Quran dalam ayat ini adalah bla bla bla, dia harus menguasai itu dulu, Bu. Kalau misalnya di media sosial, Bu, di Facebook, di Instagram, ada yang bilang Al-Quran itu ternyata isinya sejarah aja. Dia itu latar belakangnya apa dulu? Kalau misalnya dia adalah orang yang menguasai usul fikih, bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu Quran, ilmu hadis, baru kita bisa dipertimbangkan, dipercayai. Karena bisa aja dia itu masuk golongan ilmu Syiah gitu, kita dipertimbangkan gitu. Tapi kalau dia baru baca Al-Quran sehari, tiba-tiba bilang gitu, ini dari mana gitu belajarnya. Jadi jangan sampai kita juga diperdaya, jadi membuat iman kita terbalik gitu, jadi nggak percaya. Sekarang kan masih gampang banget kita menerima informasi kayak gitu. Setelah itu materi yang ke-8 adalah usul fikih. Ini seperti yang tadi di kitab Al-Luma sana. Ke-9 ada mata kuliah ulumul hadis. Kalau di sini ulumul hadis itu belajar tentang hadis sahih. Itu dikatakan hadis sahih karena sebab apa? Misalnya rawinya harus punya dobit atau hafalannya kuat. Dia juga jarang melakukan dosa, walaupun pasti bakal melakukan dosa, tapi dosanya kecil, nggak disengaja juga rawinya. Terus matanya ini masuk akal nggak? Nah, kalau misalnya kan ada misalnya barang siapa yang bersedekah niscaya tangannya akan memanjang, kan nggak masuk akal, Ibu. Nah, kiasan. Tapi kalau misalnya sampai jauh tidak bisa dipahami sama akal kita, ini dipertanyakan hadisnya. Ada juga dari ketersambungan hadis sanadnya. Dari sanad itu kan, Bu, misalnya an Umar radhiyallahu anhu. Dari misalnya A, kemudian A ini dapat dari siapa? Dari B, B dapat dari siapa? Dari C, sampai terus ke Nabi Muhammad. Nah, kalau misalnya ditemukan dari A, B, C ini ada yang suka bohong, suka berbuat dosa, hafalannya kurang kuat, itu hadisnya jadi turun derajatnya, Bu. Jadi kurang sahih atau hasan, atau nggak paling buruk jadi dhaif, maudhu bisa. Kayak Ustaz Muslim sering bilang kan. Nah, yang terakhir mata kuliah yang 10 itu mata kuliah usuluddin. Usuluddin itu belajar teologi Islam, Bu. Jadi di agama kita itu kan ada mazhab fikih, ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Nah, di dalam akidah juga kan ada tuh mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, yang seperti itu. Nah, beliau juga harus mempelajari hal itu. Dan jumhur ulama tuh yang mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi sama Hambali bilang yang paling mendekati as-sunnah, Ahlus-Sunnah adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini juga banyak dipegang sama ormas-ormas Islam di Indonesia, kayak NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya ngikut ke sini. Nah, itu, Bu, dari sehari itu beliau harus ngamatin 10 matkul itu dalam sehari, Bu. Dalam seminggu itu pasti jadi 7 pelajaran masing-masing kita. Itu sangat beliau tekunnya. Nah, saking tekunnya sampai-sampai beliau gak menikah. Jadi kan anak muda sekarang kayak saya itu lebih mikirin jodoh, Bu, ketimbang kematian. Nanti jodoh saya sama siapa ya? Jangan sampai yang saya suka itu sama orang lain. Ini masalah anak muda banget gitu. Nah, kalau Imam Nawawi ini saking sibuknya sama menuntut ilmu, beliau nggak sempat mikirin tentang jodoh. Makanya ajal menyebutnya duluan. Seperti itu. Nah, ini lewat aja kitab-kitab Imam Nawawi. Nah, Bu, kata dalam Kun bil Qur'ani Najman, karyanya Sayyid Bashir, seumuran sama saya, tapi beliau tuh udah 30 juz dan juga juara Musabaqah Hifdzil Quran se-ASEAN dulu tuh. Beliau bikin buku, kalau misalnya guru yang boleh kita takzim
guru yang boleh kita kemudian ini mah guru yang tingkatannya udah advance bu, udah tinggi banget gitu. Tapi kayak Ustaz Muslim, Ustaz Siti itu juga nggak apa-apa, karena biasanya yang bisa boleh ngajar kayak gitu udah ada sertifikasi atau diperbolehkan sama gurunya untuk ngajar. Ustaz Muslim juga kayak gitu, Ustaz Siti juga. Nah karya Imam Nawawi itu salah satunya dari sekian banyak ini bu, At-Tibyan. Sama ibu pernah mungkin ya dengar ini hadis Arba'in. Nah hadis Arba'in itu karangannya Imam Nawawi. Nah dari hadis Arba'in ini memudahkan kita menghafal hadis pendek, hadis-hadis yang paling penting bagi kehidupan kita, kayak gitu. Nah jika udah tahu nih kita biografi singkat Imam Nawawi, apa sih isi dari kitab beliau di kitab At-Tibyan? Pertama-tama ini awalnya beliau memasukkan dulu kemudian keutamaan Al-Quran, keutamaan penghafal dan pembaca Al-Quran. Nah kita lanjut aja. Nanti intinya seperti yang dikatakan tadi, ada loh gitu. Kemudian adab-adab atau tata cara ketika membaca Al-Quran. Berkaitan dengan adab ini bu, untuk menekankan, misalnya ayah barangkali ibunya, barangkali ibu pulang gitu ya, pulang ke rumah, terus tersalam, ke kamar gitu bu, tersalim gitu, assalamualaikum bu, terus pulang, abis gimana gitu, tak basa-basi, tapi langsung brek tutupkan panto ke kamar, terus ke kamar. Kayak itu kirang enak ke orangnya bu. Nah itu kirang bahasa kitab ini mah kirang adab gitu tadi. Nah Al-Quran juga kalau misalnya di bawahnya tadi kayak di jinjing, kita misalnya nggak pakai wudhu gitu, walaupun itu afdol gitu, afdolnya kita nggak misalnya simpan Al-Quran di atas, malah simpan sejajar dengan kaki kita, padahal nggak boleh kan? Itu rasanya gak enak juga ketika orang tersebut ngerti Al-Quran, menghormati keagungan Al-Quran, kayak gitu bu. Nah sekarang langsung ke ini, ke firman Allah di Quran surah Fatir ayat 29 dan 30. Ini ayat yang kemudian menerangkan tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Maka bu isi badai kurang sasaran ini dibacakan Fatir surat ke-35 ayat 29 dan 30. Sebelum Yasin 36. Ayat 29 sama 30. Bu, bacana pada sesarangan kata Nabi abdi sekali, ibu-ibu sekali. Oh yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma alhamdulillah bil Quran, barakallahu fikum. Alhamdulillah Bu, Masya Allah, Abi ngadamu atas rata-rata gitu ya, atas lancar gitu. Alhamdulillah. Jadi pengajaran Ustazah Siti ini Masya Allah. Nah Bu, di dalam surah Fatir ayat 29 sama 30 ini, kemudian ayat pembuka yang disebutkan dalam kitabnya Imam Nawawi ini, kitab At-Tibyan. Innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yatluna membaca. Nah, Bu, yatlu di sini diartikan bahasa Indonesianya mah membaca. Tapi juga ada tuh yaqrauna. Itu juga sama membaca. Ketika pertama diturunkan wahyu ke Nabi Muhammad, Iqra, bukan utlu. Nah, jadi apa sih Bu bedanya? Karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia Bu. Jadi diartikannya membaca, yaqra'u maupun yatluna. Nah, kalau misalnya kita mau tahu perbedaannya, itu tuh kita harus tahu dulu akar katanya dari mana. Nah, kalau yatluna dari tala. Tala yatlu tilawatan. Nah, tala ini artinya membaca dan mengikuti. Nah, kalau yaqra'u itu cuma dua Bu, yang saya persempit gitu ya. Artinya sebenarnya masih banyak, tapi yang dua aja. Yatluna membaca dan mengikuti. Sedangkan yaqra'una membaca dan mengumpulkan. Loh, apa sih maksudnya dari membaca dan mengikuti serta membaca dan mengumpulkan? Nah, kalau di sini yatluna itu membaca dan mengikuti setiap syariat yang Allah turunkan. Nah, misalnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, wajiblah bagi kamu untuk berpuasa. Maka kita turuti perintah Allah dan berpuasa. Atau kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya salat itu wajib bagi orang-orang mukmin yang termasuk dalam kitab yang termaktub atau waktu yang 5 itu. Salat 5 waktu, maka kita kerjakan salat 5 waktu. Kemudian anfiqu mimma razaqnahum,
Nah, anfiqu di sini kan bisa jadi sedekah, zakat, wakaf. Kemudian kita juga sedekah, wakaf. Jadi dia membaca Al-Quran gak hanya membacanya sampai kerongkongan, tapi juga dia kemudian mengikuti perintah dan larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian bunuh seseorang itu tanpa alasan yang benar. Nah, kalau misalnya di medan perang itu kalau nggak ngebunuh justru salah gitu. Kalau misalnya lagi jihad, orang muslim melawan para kafir, itu kalau dia nggak ngebunuh itu salah, tapi dia harus membunuh karena di medan perang. Itu juga innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam itu min amali syaitan. Khamr kan sekarang bahasanya jadi narkoba, maisir judi. Dulu mah memang judinya kelihatan bandarnya siapa, orang yang mainnya siapa, yang dipergilirkan itu uangnya berapa. Dulu mah memang kelihatan. Sekarang mah susah bu mengidentifikasi itu judi atau bukan ya. Orang-orang atau anak-anak seumuran saya bu sering banget kena jebakan judol. Judol itu judi online. Itu mereka awalnya 500.000 gitu bu, coba-coba sama saya cerita 500.000 orang yang jadi bandar judi atau pakai server lah bahasa sekarang itu server judinya itu dia terus dimenangkan dulu. Jadi dimainin bu si perasaannya tuh, si psikologinya tuh dimainin supaya dia terus ketagihan 500.000 jadi 1.500.000, nanti 15 juta, nanti 50 juta. Dan orang yang ketagihan ini pasti terus pengen investkan atau all in atau judikan gitu. Nanti kalau udah nilainya setingkat 500 juta, 1 miliar sampai 10 miliar baru bisa mereka beraksi. Yang tadinya menang terus pas di depan mata biaya yang paling gede dia gak bakal dapat. Jadi yang ada dia gak punya duit apapun dan terjerat hukuman atau denda. Jadi dia harus bayar tapi dia gak dapat apa-apa, rugi dia. Tapi sekarang susah bu membedainnya, soalnya semakin canggih. Nah kata Allah itu diharamkan, kita langsung menjauhinya. Atau ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib itu bukan hanya artinya baik keduanya. Halal itu halal secara syariat. Thayyib itu cara pemasakan atau cara penghidangannya juga baik, tidak jauh dari syariat Islam. Maksudnya misalnya mau menghidangin makanan, ternyata enak nih makanan ini kalau misalnya dikasih bumbu yang dimana bumbu ini ekstrak dari kulit daging babi. Nah kan itu penghidangannya secara haram. Nah thayyib juga dimaksudkan itu harus kemudian dia menyajikannya dengan halal juga, dengan cara Islam. Seperti itu. Nah, membaca dan mengikuti perintah Allah arti dari yatluna. Kalau yaqra'un itu membaca dan mengumpulkan. Nah, pas malaikat Jibril turun ke dunia langsung menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad, Iqra. Kan itu gak bisa ya bu, gak bisa baca. Sampai diriwayatkan harus diulang sampai 3 kali baru Nabi Muhammad bisa baca. Ternyata baca yang dimaksud di sini tuh bukan baca secara lafaz. Nah, dia tuh baca Nabi Muhammad Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq Bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak bu, maksud dari Iqra atau yaqra'un membaca dan mengumpulkan ini. Jadi Nabi Muhammad membaca dan mengumpulkan kemudian memori-memori yang ada di dalam otaknya Nabi Muhammad tentang keagungan dari alam semesta. Misalnya gunung ini mana mungkin bisa kemudian menjulang tinggi secara rapi, tidak tumpang tindih dengan lautan. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ini pasti ada yang mengatur. Nah, Nabi Muhammad memikirkan itu bahwasannya, oh ini berarti Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita mengumpulkan kemudian memori kita dengan tadabbur alam, menafakuri tanda-tanda Allah. Itu yang dimaksud dari yaqra'un atau qara'a membaca. Yang di Indonesia membacanya membaca aja. Nah,
Ini yatluna itu para ulama ada 3 itu. Tilawah lafziyah. Yang pertama ada tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu baca Al-Quran secara lafaz, ya seperti tadi kita tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai misalnya kita baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu secara lafaz. Tapi ada juga yang kedua tilawah maknawiyah. Nah, tilawah maknawiyah itu kita baca Al-Quran, belajar isi kandungan Al-Quran. Misalnya tadi sempat disinggung tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, wajib bagi kamu orang-orang beriman untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya kalau kita baca doa kan udah sampai la'allakum tattaqun. Tapi kalau misalnya kita tilawah maknawiyah, kita bacanya sampai tahu di zaman Nabi mana aja, umat Nabi mana aja yang kemudian selalu juga seperti kita hari ini. Itu namanya tilawah maknawiyah. Yang ketiga ada tilawah hukmiyah. Namanya membaca serta menegakkan perintah Allah. Misalnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Misalnya kita melihat suatu kemungkaran, maksud dari mungkar ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Misalnya ada orang yang sedang minum khamar, kemudian kita harus menegurnya, wajib bagi kita, karena kata Nabi, man ra'a, barang siapa yang ra'a telah melihat minkum di antara kamu munkaran, kesalahan atau orang yang melanggar perintah Allah, kita harus menegurnya minimal dalam hati kita. Misalnya kita dalam hati itu, dia minum khamar, saya nggak suka. Nah itu bentuk penolakan melalui hati kita. Kalau misalnya dengan lisan kita, wahai fulan, tolonglah tok mabok wae di dia atunya di ditu salah gue tuh sanes gitu. Kayak fulan ulah mabok teh geningan menyebabkan sensor dari otak kita itu hancur secara perlahan. Soalnya itu nu mabok mah pasti geningan aya tidak sadar gitu. Dia tuh memang masih kene ngobrol kayak kita, tapi ngobrol teh ka mana ka ditu ka dieu gitu. Atau terang jalan pulang. Itu sebenarnya tuh di orang barat gitu, orang Jepang atau negara-negara maju. Memang itu orang barat itu orang Eropa atau Amerika, Jepang itu peradaban secara teknologi memang canggih, sehingga kita juga kiblatnya ke mereka. Hidup praktis itu kayak gimana sih? Cuman ternyata emang itu bisa memberikan dia ketentraman dalam hidupnya? Ternyata tidak. Di Jepang aja tingkat bunuh diri paling tinggi sedunia ada di Jepang. Di barat terjadi pembunuhan, pencurian, perzinaan, atau yang sekarang yang lagi rame L68T LGBT itu udah lumrah kalau mereka. Itu mereka melakukan itu karena tidak menemukan ketenangan serta ketentraman hidup. Nah, maka apa solusinya? Islam. Ternyata dengan kemajuan yang semakin canggih itu, yang maju tidak menjamin dia bisa bahagia, karena dia mementingkan hidupnya hanya di dunia saja. Sedangkan kita di dunia disebutkan seperti musafir. Nah, ibaratnya kalau dalam hadis itu kita dalam perjalanan dalam suatu gurun, terus ada pohon, kita berteduh di sana. Nanti kita harus berangkat lagi ke tempat tujuan kita. Dunia juga seperti itu. Kita asal dari akhirat, dari Allah, kemudian turun ke alam ruh, ke alam dunia, alam kubur, kemudian nantinya langsung ada tahapan yaumul mahsyar, hari hisab, melintasi jembatan sirat, kemudian apakah ke surga atau neraka, kayak gitu. Nah, yatluna kitab Allah. Jadi tilawah itu tadi ada 3, serta
Tilawah itu membaca dan mengikuti. Nah, di sini lanjut wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Di sini bukan wa amalus shalah atau melakukan salat. Berarti beda Bu antara menegakkan dan melakukan salat. Kalau melakukan itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya aja. Tapi kalau wa aqamus shalat, menegakkan salat artinya dia juga menegakkan perintah-perintah Allah yang lainnya. Seperti itu. Makanya innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu bakal mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, fahisyah dan munkar ini juga berbeda, Bu. Jadi bukan hanya ini keduanya perbuatan dosa, tapi bisa juga dikategorikan fahisyah itu ternyata dosa-dosa yang besar, munkar kemudian dosa-dosa yang asghar, kecil. Kemudian selanjutnya wa anfaqu mimma razaqnahum, dan infakkanlah, berikanlah sebagian dari harta yang kamu terima, sirran wa alaniyah. Sirran itu diam-diam atau sempit. Kalau alaniyah itu secara terang-terangan. Nah, di sini sering ada pertanyaan menarik, Bu. Kita tuh jadi gimana tuh? Sedekah teh harus diam-diam atau terang-terangan? Nah, jawabannya tergantung konteks dan situasi. Nah, kalau misalnya dia itu kayak kisahnya Nabi Muhammad, bahwa sahabatnya yang berkekurangan. Nah, Nabi Muhammad langsung bilang kepada sahabatnya di Masjid Nabawi. Kan dulu Masjid Nabawi itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai juga tempat majelis ilmu, kemudian merencanakan strategi perang di sana, segala urusan negara pusatnya di masjid dulu itu. Nah, Nabi Muhammad bawa sahabat yang kekurangan, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu sahabat ini di rumahnya atau mencukupi kebutuhannya? Para sahabat ini langsung ngacung. Nah, itu dia menunjukkan akan sedekah secara terang-terangan. Ini boleh, tapi jangan sampai ada niat riya, Bu. Jangan sampai mau kepuji. Aduh, si ibu itu geningan sedekah wae, abdi pada sedekah ditinggal cacing 100.000 dikit. Nah, abdi mah sedekah 100.000 gitu. Halnya kan yang ditinggal ke batur, dipuji ke batur, jadi ria, jadi hangus pahalanya. Tapi kalau misalnya niatnya walaupun pengen dilihat orang lain, tapi jika niatnya untuk mencontohkannya kepada orang lain dan orang lain mengikutinya, itu pahalanya bagi dia juga. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, suatu amal kebaikan, niscaya dia juga dapat pahala ketika dia mengamalkannya. Masya Allah, Bu Ustazah Siti teh membagikan Al-Qurannya. Misalnya makhraj kho, ha, ha, so, sha, sa. Ustazah Siti kan membagikan. Nah, Al-Quran teh diikuti karena memang bacanya yang betul seperti itu. Setiap ibu yang baca sya-nya betul, itu pahalanya ngalir ke Ustazah Siti. Masya Allahnya guru Al-Quran itu gitu, Bu. Jadi Ibu Ustazah Siti nanti pas kemudian di akhirat, ternyata ada pahala yang dia tidak duga, pahala yang dia tidak kerjakan. Ini dari mana? Pahala dari mengajar Al-Quran. Misalnya ibu baca bo sama da kan beda tuh, ibu langsung bedain dan diikuti. Nah, pahalanya ngalir juga ke Ustazah Siti. Nah, ibu kalau mau ajarkan juga ke yang lain, biar ibu juga dapat pahalanya. Tapi Ustazah Siti juga dapat juga pahala ibu ngajarin ke orang lain. Dahsyatnya itu ngajarin ilmu ke orang lain, kemajariah gitu. Nah, yang sirwan, kalau misalnya kita khawatir akan terkena riya kalau sedekah, maka kita sembunyi-sembunyi aja, Bu, untuk kemurnian dari niat kita, ikhlas kita yang sampai tercampur riya. Maka kita sembunyi-sembunyi aja. Misalnya itu lagi sedekah, aduh saya takut riya, takut misalnya ada, kemudian terbesit di dalam hati kita pengen dipuji gitu, pengen dilihat orang, daripada gitu terus saya memang nunggu heula itu terus beres gitu, kami kayak sedekah diriran.
menuju sepi, sedekah itu lebih afdal juga, tergantung situasi dan kondisi. Seperti itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Mungkin ya Ustaz Muslim atas ngebahas lagi, kami mengingatkan, menguatkan itu. Ini tuh ada ketersambungan sama ayat dalam Quran surat Quran surat Sof ayat ke-9 kalau salah. Ada tuh. Sof itu surat ke 61 ya? Nah, yang betul apa yang bunyi yang ini? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Nah, itu ayat 9 surat ke-61 dari Sof. Ini ada ketersambungan, keterkaitan dengan ayat ini. 10. Ayat 10. Al-Tijaratin tunjikum min adzab alim. Ayat 10. Nah, di sini yarjuna, mereka mengharapkan. Di sini pakai bentuk mudhari atau mereka tuh pasti terus pengen mengharapkan dari setiap amalan yang dilakukan itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tijarah, perdagangan, lan tabur, tidak pernah rugi selama-lamanya. Dagang artinya di sini dagang dengan Allah. Nah, kata Allah langsung ngasih tahu kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum, apakah kamu ingin tahu ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Nah, ternyata dulu tuh memang orang Arab tuh suka dagang, Bu. Mata pencahariannya selain dari menggembala atau beternak atau bertani, mereka tuh suka kemudian dagang. Tapi kata Allah langsung turun ayat ini, wahai orang yang beriman, pengen gak kamu dagang tapi gak akan pernah rugi selamanya? Nah, di sini dijelaskan atau di sekarang surah dijelaskan tunji min adzabin alim itu dengan cara tu'minuna billah di ayat 11, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kalau kita pengen dagang gak akan pernah rugi, pertama syaratnya tu'minuna billah wa rasuli, beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu adalah fahiyya fikratun kulliyatun an kauni wal insani wal hayah, pemikiran menyeluruh terhadap alam semesta, alam manusia dan juga kehidupan manusia. Ketika itu dia menyimpulkan bahwasanya Allah memang benar-benar Tuhan satu-satunya, sehingga ulama-ulama fikih bilang kalau iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, mengimani, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal a'mal bil arkan atau af'al, dan diamalkan dalam perbuatan. Ini menjawab persoalan, Bu. Kalau misalnya ada orang non muslim kemudian dia tidak beriman tapi berbuat banyak kebaikan, apakah pahalanya akan diterima atau tidak di sisi Allah? Ternyata tidak. Karena kunci diterimanya pahala di sisi Allah adalah tu'minuna billah wa rasuli, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu gimana sih alat tukar kita dagang sama Allah? Kan kalau dagang, Bu, kita dagang misalnya kue kukus, alat tukarnya uang. Nanti si pembeli akan menukarkan uang kepada kita untuk beli kukus tersebut. Kalau kita sama Allah, kita pengen beli pahala. Nah, cara beli pahalanya itu dengan watujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Nah, jihad ini salah satu artinya itu berusaha. Jadi bukan berjuang di jalan Allah ini artinya perang atau kita, tapi berusaha kemudian bi amwalihim wa anfusihim dengan
harta kita diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, wa anfusihim, dan jiwa kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dikhususkan untuk amal soleh. Nanti kita bakal mengundang cintanya Allah, dan Allah menjual atau memberikan pahalanya kepada kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik dari apa yang kamu lakukan jika kamu mengetahui. Artinya memang orang Arab dulu suka banget dagang, tapi Allah langsung kasih tahu, nih ada dagang yang lo tidak akan merugi bagi kamu. Caranya biawalihim ma'afusihim, kayak gitu. Di sini di ayat 30 Quran surah Fatir, yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Yuwaffiyahum ujurahum di sini artinya disempurnakan pahalanya bagi mereka. Maksud disempurnakan ini, Bu, ketika amalan kita terkadang memang manusia dalam fitrahnya gitu suka terbesit gitu dalam amal soleh. Yang pertama-tama dia ikhlas di pandangan Allah gitu, ikhlas, tapi ternyata ada kemudian yang lewat dia ngerasin suara bacaan Al-Qur'annya, kan itu nggak sengaja, dia nggak sadar gitu, jadi pengen dilihat. Tapi Allah karena baiknya gitu, maha pemurahnya Allah, yuwaffiyahum ujurahum, tetap aja itu disempurnakan. Walaupun kalau kita lihat juga ini mah kurang niatnya, kita juga bisa membedakan itu mana niat yang pas atau tulus kepada Allah atau masih yang kurang. Tapi Allah yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli wa yazidahum, dan akan memberikan kepada kalian min fadli, karunia-karunia-Nya atau menambah. Min fadli di sini, fadli itu karunia. Karunia ini juga bersinggungan atau dekat artinya dengan rezeki. Nah, rezeki itu kan bukan hanya uang yang kita punya aja atau jumlah saldo yang ada di ATM, bukan hanya itu, tapi nikmat atau rezeki kesehatan yang kita dapatkan hari ini, nikmatil iman, nikmat iman, nikmatil Islam, nikmatil hidayah, nikmatil taufik. Taufik kan kita udah tahu nih keutamaan, kemudian dari majelis taklim, terus kita terus tergerak agar mau terus datang ke majelis taklim, itu salah satu taufik namanya. Nah, dia mendapatkan taufik, terus dia melakukan amal soleh, terus itu bakal ditambahkan karunia seperti itu oleh Allah, dilipat gandakan. Walaupun hitungan kita nggak bakal bisa sama dengan hitungannya Allah. Kalau hitung-hitungan itu sama Bismillahirrahmanirrahim kan ada 19 huruf. Kita hitungnya 190 kebaikan karena dikasih 10 kan. Tapi di mata Allah bukan hanya itu. Kita nggak tahu kan ya, kalau alam bisa aja Allah langsung ngasih min fadli karunia-Nya kepada kita melalui jalan yang nggak disangka-sangka. Kayak gitu. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun juga Maha mensyukuri. Masya Allah. Itu kemudian tafsir yang saya dapatkan dari Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar juga tafsir Asy-Sya'rawi. Kalau saya baca dan disimpulkan seperti itu. Biasanya Bu sampai jam berapa ya kajiannya? 10. Berarti udah beres ya? Oh, tanya jawab ya? Duh. Itu baru satu ayat, Bu. Sebenarnya rencana saya tuh mau sampai 5 hadis tadi. Satu ayat 5 hadis. Baru satu ayat langsung putar-putar kemananya gitu. Panjang. Ini aja tambahan di ada. Nah, ini pasti masyhur kita dengar gitu ya. Waruwiyana an Utsman. Waruwiyana itu waruwiyana artinya dan diriwayatkan kepada kami, dan di sini maksudnya ada kata ganti dari nahnu an Utsman, dari Utsman
ibni Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Gimana Bu? Di sini pasti masyhur banget. Oh, enggak kelihatan ya? Saya gedein lagi. Gimana? Nah, ini tuh khairukum ma'an ta'allamal Qur'an wa'allamah. Nah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar sampai alim Al-Qur'an wa'allamah dan mengajarkannya. Nah, ini bukan hanya belajar tajwid, Bu, belajar makharijul huruf. Tadi balik lagi ke tilawah yang 3 tadi. Ada lafziyah, ada maknawiyah, ada hukmiyah. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. Kalau misalnya kalian belajar lafziyah Al-Qur'an, tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, atau ketingkatan yang lebih tinggi lagi, misalnya belajar matan Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal, matan Al-Jazairiyah, atau yang paling susah itu matan As-Samanudiyah. Nah, kalian belajar lafziyah, misalnya cara mengucapkan gha, qa, ha, tha, sa, sya, harus beda dulu. Ada yang mirip tapi harus beda karena sifat hurufnya berbeda dan tempat keluarnya hurufnya juga berbeda. Kayak ka, kaf sama qaf beda, ha gitu. Itu biasanya ibu-ibu yang sering pernah saya gitu ketemu belajar ha sama ha itu salah satu tantangan terbesar. Ha sama ha. Ha lagi, ha kecil. Atau ain Bu biasanya. A kan itu alif biasa sama ain gitu. A. Belajarnya tuh kalau dulu diajarnya gini saya. Gitu. Dibalikin. Ain, au. Ain enggak ada ya. Ain, au, gitu. Itu harus dibedain, kan beda. Kita mau belajar itu terus wa'allama, mengajarkannya ke orang lain kayak tadi misalnya seperti ke ibu-ibu. Ibu-ibu juga nanti ngajarin lagi misalnya ke murakali, ke anak-anak ibu atau kenalan. Itu sebaik-baik orang. Nah, kan paling mulia di sisi Allah adalah takwa, bukan karena harta, jabatan, juga keturunan, tapi karena takwa. Nah, hal yang bisa menyebabkan kita kemudian mendekat kepada takwanya Allah itu dengan salah satunya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang lafziyah. Kita juga belajar maknawi Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Man ta'allama Al-Quran, kita belajar maknawiyah Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Inna fi yang tadi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian kita kasih tahu juga ke orang lain. Ya, yang teluna sama yang kalau kata beda, gitu kan? Kita bisa ngajarin itu tubuh dengan konsep setelah kita nonton sinetron, Bu. Nonton sinetron misalnya, kan menarik ya? Kita bagiin atau dakwah atau ke orang lain itu seperti kita nonton sinetron. Lah gimana gitu? Nah, kalau nonton sinetron, ini sekarang yang ramai itu apa ya, Bu? Ikatan Cinta kalau nggak salah. Oh iya, lebih pada nonton ya? Enggak, bosan. Bosan. Nah, misalnya nonton ya, ada nonton sinetron pas rame-ramena. Nah, langsung diobrolkan, ditalar. Nah, tadi itu episode kemarin geningan anu kemarin namanya Andin gitu. Kemarin teh maot Andin teh. Tapi terang ya. Misalnya ibu-ibu dia masuk ngobrol ke abdi.
langsung ngabagikan ibu adi yang temawan karena itulah aya Aldebaran aya Ardi diceritakan episode kemarin teh alur ceritanya kumaha alur teh kan bahagia terus nonton eta teh nah alur nangge sami pami atos ngaos Al-Qur'an bahagia langsung masih terang anu sanes ieu geuningan ya teruna sareng ya qarauna teh beda ya teruna mah membaca dan mengikuti ya qarauna membaca dan mengumpulkan abdi terang di mana ngaos di Darussalam ayo tuan ke Darussalam dapat ustaz lagi dengan kalau ustaz muslim ustaz sini wah masya Allah kayak bakal dapat ilmu lebih ayo tuh nah lu tes di majelis taklim ini bagus oke diceritakan mungkin anu sanes tadi itu yang materinya kieu gitu ustaz muslim ustaz sini diceritakan kita suka anu ada murid tertarik atau tertarik langsung giringan ke majelis taklim Darussalam. Nah setiap ibu iya anu ngiringan majelis taklim Darussalam dapat ilmu, dapat perhati Allah, pahala oge ngalir ke ibu karena ibu ngajak ke majelis taklim. Nah kemudian majelis taklim ikut kajian dapat pahala, dapat ilmu, tapi dia juga misalnya membaginya juga ke orang lain dapat oge pahala ngalir ke ibu. Mana luar biasanya konsep pahala dalam Islam. Gitu. Terakhir khairukum man ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Qur'an secara hukumiyah dan mengajarkan ke orang lain. Dikasih tahu tuh misalnya kali salatnya wajib. Nah, Al-Qur'an teh bacaan Al-Fatihah teh wajib. Nah, leres bacaan kieu. Nah, terus dia tuh sampai akhir hayatnya membacanya kayak gitu, terus tas sholat itu juga ngalir pahala begitu. Jadi anak itu merupakan ladang pahala sebenarnya. Walaupun sekarang mah banyak isu tuh kayak kemarin mending aja gak usah punya anak kayak gitu. Masya Allah, subhanallah gitu. Astagfirullah. Nah ini dari rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashal al-kitabi ba'dal Quran, diriwayatkan dari Imam Bukhari. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan kitabnya Sahih Bukhari alladhi yang huwa as-sahul kitab yang paling sahih setelah ba'da Al-Quran. Kayak gitu. Nah, mungkin segitu ya. Aduh, punten ibu, kalau tidak masih belajar. Kayak ibu-ibunya jadi ada grogi itu pas ceramah kita. Kami tanya jawab mah sama ditanya aja bu. Nanti tahu sana kalau Ustaz masuk mata kamu imas. Kami mah belakang. Asbun mungkin sekian aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.